Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di channel Muksid Haitami. Insyaallah pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya memahami ilmu sebelum kita beramal, dan ini sangat ada hubungannya dengan umroh dan haji yang kita lakukan. Sebelum itu saya ingin bercerita tentang pengalaman saya bersama seorang jamaah yang waktu itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan daripada perjalanan ibadah umroh. Jadi waktu itu ketika kita melaksanakan sa'i di Bukit Safa dan Marwah, ada satu jamaah yang berkata kepada saya, "Pak Ustadz, saya sendiri aja sa'inya," kira-kira begitu. Kemudian saya bilang, "Silahkan Bu, tapi mohon diperhatikan agar tidak salah ketika dalam melaksanakan sa'i." Nah, ketika semua rombongan selesai melaksanakan sa'i dan kita berkumpul di Bukit Marwah untuk melaksanakan tahallul, kita tidak melihat satu jamaah itu, belum melihat entah kemana. Padahal kita sama-sama bareng melaksanakan sa'i. Nah, setelah beberapa lama menunggu, akhirnya ia datang dan saya tanya, "Kok bisa lama?" "Ya Ustadz, saya baru selesai," dia bilang begitu. "Kok baru selesai?" "Iya, emang sa'inya bagaimana?" Saya bilang begitu, saya penasaran. "Ya saya sa'inya ya biasa, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dihitung satu kali." Saya diam dan saya bilang, "Itu jadi sa'inya adalah 14, saya bilang gitu kan. "Kenapa?" "Ya karena dari Bukit Safa ke Bukit Marwah harusnya dihitung satu kali, tapi ini enggak, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Safa lagi, dia dihitung satu kali. Jadi total sa'inya itu 14 balik. Pantesan lama," gitu ya. Nah, dari sini saya ingin memberikan satu manasik yang barangkali bermanfaat untuk para jamaah sekalian, bahwa penting sekali kita memahami ilmu manasik, terutama manasik umroh dan haji sebelum kita berangkat. Meskipun kita sudah berkali-kali berangkat ke Tanah Suci, ya, tetapi kalau ada manasik, itu sebaiknya kita ikut. Apalagi misalnya tidak ikut manasik sambil diiringi dengan rasa sombong sedikit dalam hati. Misalnya begini, "Saya nggak manasik. Kenapa? Karena saya udah sering ke Tanah Suci. Insya Allah saya hafal semuanya." Nah, kata-kata seperti itu mohon diralat, mohon dicabut. Kenapa? Karena banyak kejadian orang yang sudah bulak-balik ke Tanah Suci dan merasa ada sedikit rasa sombong dalam hatinya, tidak ingin manasik dan lain-lain, maka sampai di sana ia seperti orang bingung, seperti kebingungan, ya. Seperti tadi cerita tadi, ada jamaah yang sa'inya sampai 14 balik, padahal sebelumnya dia sudah pernah umroh. Itulah karena ada dalam hatinya sedikit rasa sombong, maka sebisa mungkin kita hindari rasa sombong itu. Nah, kita bacakan surat Al-Isra ayat 36. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Nah, artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, ikut-ikutan sesuai tren. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, menurut penjelasan dari kitab Bahr al-Ulum, ya, karangan Abul Laith As-Samarkandi, makna ayat ini adalah tidak bertingkah sok tahu, padahal ia tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa pendengaran, ya, penglihatan, dan akal pikiran itu dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat.
tangan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Tangan akan berbicara, mulut akan dikunci. Ya kan? Sebagaimana banyak atau sering kita dengar sebuah lagu ya, bahwa mulut kita ya akan terkunci, tangan, kaki, dan anggota badan yang lain akan menjadi saksi, akan berbicara apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Ya, ini ayatnya. Oleh karena itu, makna dari ayat ini adalah janganlah mengatakan yang tidak diketahui. Artinya asal berbicara tanpa ada landasan ilmu. Kemudian, janganlah mendengar hal yang sia-sia. Ya, jangan melihat yang haram dan jangan memutuskan berdasarkan prasangka. Nah, ini yang berbahaya. Kadang-kadang kita karena marah dan lain sebagainya memutuskan sesuatu bukan berdasarkan hati nurani, akal pikiran yang jernih, tetapi berdasarkan sangka prasangka. Sehingga itu membuat sebuah keputusan yang diambil menjadi tidak adil dan merugikan tentunya. Saat pelaksanaan haji dan umroh, sebaiknya hindari hal-hal seperti di atas. Ya. Berbicara tanpa ada ilmu, asal berbicara, mendengar hal yang sia-sia, kemudian memutuskan sesuatu berdasarkan prasangka, itu sebisa mungkin harus kita hindari saat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Ya. Nah, misalnya, naudzubillah min dzalik, ketika kita berangkat ke tanah suci, bukannya kita memperbanyak ibadah di tanah suci, tetapi kemudian malah kita gibah misalnya di tanah suci. Ya, jangan salah, orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 kali. Tetapi jangan salah juga, orang yang melaksanakan atau melakukan dosa di tanah suci pun juga sama. Dosanya berlipat ganda. Gitu. Jadi ada konsekuensi yang kita terima baik ketika kita dalam melakukan amal soleh atau kita melakukan dosa atau maksiat. Kemudian selain buang-buang waktu ya, juga merusak nilai haji atau umroh kita. Ya, oleh karena itu penting bagi jamaah untuk mempersiapkan ilmu manasik agar haji dan umrohnya sempurna. Nah, ini lagi-lagi pentingnya ilmu manasik sebelum kita berangkat ke tanah suci. Misalnya ada juga yang pengalaman dengan jamaah itu, entah karena pada saat manasik tidak memperhatikan, kemudian atau bahkan tidak ikut gitu ya. Jadi pada saat sudah mengambil niat ihram gitu ya, jamaah laki-laki kan tidak boleh menggunakan kain selain 2 helai kain yang kita sebut kain atas itu kain rida dan kain bawah itu kain izar. Nah, selain 2 kain itu tidak boleh dipakai. Misalnya pakai celana dalam, pakai kaos dalam, ya. Nah, ada satu jamaah yang bahkan sudah berkali-kali dikasih tahu ya pada saat manasik di Indonesia, kemudian manasik lagi di Madinah, ya, diingatkan lagi saat di perjalanan bis menuju ke Mekah, diingatkan lagi pada saat sampai di hotel di Mekah. Tetapi apa yang menyebabkan jamaah tersebut tidak tahu ya atau tidak ikut, saya kurang paham. Tetapi pada saat sebelum masuk ke Masjidil Haram gitu ya, ada satu jamaah yang minta izin untuk ke toilet. Nah, ini juga kebiasaan. Pada saat semua sudah siap masuk ke Masjidil Haram, ada saja jamaah yang misalnya kebelet pipis dan lain sebagainya. Nah, ada satu jamaah yang minta ke toilet, kemudian saya antar. Ya, jamaah yang lain di pelataran, saya antar jamaah ini. Kemudian pada saat ke toilet, dia buka gitu ya, kain yang bawahnya, dan saya kaget kok dibuka gitu. Sebelum saya melihat bahwa dia pakai celana, ternyata dia pakai celana gitu kan, celana kolor gitu. Nah, selutut lah. Nah, itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh jamaah haji atau jamaah umroh laki-laki, yaitu memakai pakaian
kolor atau pakai pakaian dalam ketika sudah berihram. Nah, itu salah satu bentuk contoh pentingnya manasik gitu ya, dan bukan cuma sekedar manasik tetapi harus betul-betul diperhatikan dan diingat bahwa apa yang menjadi larangan saat ihram itu harus kita patuhi, karena kalau misalnya dilanggar maka kita akan terkena denda atau dam yang harus kita bayar seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sahabat sekalian telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.